dak kegiatan yang pacak ngasil ke terus tuh bermanfaat, pacak menghibur diri. Gimana, Bay? Nah, Dedi itu saja. Dedi bukan itu. Ayolah Dedi itu anak mangsa. Dedi. Oi, Ded. No, Ded. Ya ampun, Ded. No, Ded. Apa kabar kau? Alhamdulillah sehat. Oh, tambah kurus baik kau, Lama udah ketemu. Iya. Bukannya apa gawe datang ke sini? Aku nih lagi nak latihan dul muluk. Dul muluk. Iya, kau tahu dul muluk? Dul muluk tuh apa? Aku nih Dul belum tahu. muluk, dul muluk itu teater tradisional. Nah, kalau tentang teater yang ada di Indonesia ini aku tahu deh. Nah, kalau dul muluk tuh aku udah tahu nih ya. Ini nih teater tradisional di kota Palembang. Jadi kalau kau misalnya nggak pengen tahu, kau baca melo aku. Nah, sekalian aku kan lagi dak kate gawe di sini. Cak mano bisa dak aku milok latihan. Boleh baik. Pokoknya di aku ngomong ke sama pelatihnya, kalau kau juga melok gabung untuk latihan mengetahui tentang teater dul muluk. Woi, alhamdulillah ketemu kawan lama cak kawan di sosial. Nah, tapi sebelumnya kita sapa dulu penonton yang ada di rumah. Hai, ketemu lagi sama aku Wanto, wong paling belaga se-Palembang anget. Dan aku Dedi Kurniawan. Di acara Ado Gawe, wong Palembang kalau ditanya pasti ado gawe. Nah, sekarang kita sedang berada di depan depan apa ini? Dinas Kebudayaan. Dinas Kebudayaan. Kita nak ngapain kita di sini? Pokoknya aku nak ngajak kau ke tempat latihan langsung, kita tanya langsung dan kau bisa ikut terjun langsung latihan. Sekalian aku melok latihan, sekalian melok belajar juga Sekalian kita nanya-nanya dan kalau kau tidak tahu, sekalian aku juga kalau seandainya aku yang belum tahu, Iya. kita tanya langsung. Iwak sepat iwak gabus, masih lemah iwak lili. Makin cepat makin bagus, jangan kita bertele-tele. Ayo kita gancang. Ah, dah. Halo Wong Palembang, jumpa lagi di acara Ado Gawe. Wong Palembang kalau ditanya pasti ado gawe. Kita ketemu lagi dengan Kak Wanto dan sahabat lamanya Kak Dedi. Ceritanya nih, mereka berdua mau ikut latihan dul muluk dan sekalian mencari tahu tentang dul muluk. Yuk kita ikutin aja mereka. Latihan dulu muluk Di mana? Nah, toh ini kita sudah nyampe di pintu gerbangnya, itu Culture Art and Traditional Food Cafe. Apa dia artinya? Artinya itu ialah seni budaya dan tempat makanan tradisional. Pinter kau di bahasa Jadi Inggris. kalau ada makanan kita baca makan juga. Yuk, baik. Coba. Latihan nih? Iya. Ayo, dah pengen lagi. Ded, aku tuh kepengennya tahu tentang dul muluk. Tapi sebelum kita latihan, cak mano kalau kita nanyo-nanyo dul muluk sama wong yang ada di sini. Nah, itu ide bagus. Berarti kau ini tidak sia-sia ya. Kau ada rencana pengen Iya. ikut dul muluk, pengen ikut aku latihan. Iya. Jadi kalau seandainya aku yang tidak tahu, Paca juga ada wong yang Paca jelas kalau seandainya wong itu tahu kan. Jadi kau nanya, aku juga nanya. Sudah tuh sebelum latihan kita jadi tidak ada buyan-buyannya. Bener juga. Ayo, kita situ. Situ, Be. Dek, boleh dah minta waktunya sebentar? Boleh. Aduh. Nak kemana nih? Nak kemana? Nah, kan? Bisa. Wong Palembang kalau ditanya pasti ada gawe. Nah, kita mau nanya-nanya nih anak-anak muda kota Palembang, tahu nggak sih dengan yang namanya dul muluk? Dul muluk, iya saya tahu. Tahu dul muluk. Pernah nonton dul muluk? Pernah, alhamdulillah pernah. Kalau mak itu tahu nggak dengan yang pemain-pemain dul muluk? Sebut kedui kok pemain dul muluk. Wapet sama Wanto. Ay, nak ngolah ke? Kita mau nanya, Bapak tahu nggak dengan yang namanya dul muluk? Dul muluk. Sejenis komedi
acara khas yang ada di Palembang sini, budaya Palembang sini. Pernah nonton Dul Muluk? Iya pernah. Bagaimana menurut Bapak tentang kesenian Dul Muluk di kota Palembang? Ya harusnya dilestarikan, ada khasnya seperti itu. Kalau di Jawa mungkin ada wayang, ada ludruk ya. Mungkin kalau Dul Muluk boleh dilestarikan, harusnya kalau ada event-event yang ada di Palembang, misalnya dari pemerintahan terutama, harusnya dari pemerintah harus ngangkat itu. Jadi acara-acaranya mereka harus misalnya ada acara pembukaan seminar apa-apa di mereka adakan, itu harusnya Dul Muluk dikeluarkan. Dul Muluk itu apa menurut Ibu? Situ sandiwara. Sandiwara ya? Iya. Tahu tidak dengan salah siko atau 2 orang pemain Dul Muluk yang sudah terkenal? Jangan sebut kaku ya. Aduh, banyak. Wah. Ayo, itu kenal juga. Ini turun anaknya udah. Yang ke Tendi. Tendi. 2 we ya gila. Kak, kita nak nanya, kakak tahu tidak dengan yang namanya Dul Muluk? Tahu? Tahu. Apa itu Dul Muluk? Apa Bi? Apa Dul Muluk? Dul Muluk bukan kayak Apa coba? atau juga gue. Muluk mana kau nak tahu latar belakang itu? Iya, mana tidak tahu. Teman makan tempoyak. Mana tidak tahu ceritanya. Kita minta pendapatnya nih tentang kesenian Dul Muluk yang ada di Palembang. Kesenian Dul Muluk Palembang ini Dul Muluk harus dilestarikan. Iya. Generasi muda sekarang kan harus kita banyak-banyak belajar kan tentang Dul Muluk kan. Nah, karena yang tua-tua kan harus butuh generasi muda juga. Hihihi, jawabannya macam-macam ya guys. Jadi kesimpulannya, Dul Muluk itu semacam teater tradisionalnya kota Palembang. Nah, Mang Cek Bice Ado Gawe, aku sekarang lagi ada di lokasi latihan. Di belakang aku, lihat itu, Wantok lagi latihan. Jadi, kalian ikuti kami terus latihan. Baik kau pulang ke negeri. Umurmu masih setahun jatuh. Darahmu masih setahun. Kalau aku bertantang denganmu, sama saja aku bertantang dengan anak kecil yang masih kecil. Nah, tadi kita sudah lihat kan Kak Dedi dan Kak Wanto latihan. Makin penasaran kan tentang kesenian Dul Muluk? Yuk, sekarang kita tanyain aja para pemainnya langsung. Kira-kira apa ya yang membuat mereka tertarik menekuni teater tradisional ini? Oh, jadi menanya saya kenapa tertarik menjadi pemain Dul Muluk. Sebenarnya tertarik itu sudah lama karena di desa saya, di tempat saya tinggal ataupun lingkungan saya tuh memang ada teater seperti ini. Bagian dari Dul Muluk yaitu cerita Siti Zubaidah yang sering diperankan dan dimainkan oleh masyarakat desa kami, yaitu desa Terentang, yang dulunya latihan semasa saya masih kecil. Jadi saya sering melihat latihannya dan sejak itu saya sudah tertarik, tetapi saya belum sempat terjun untuk mengikuti latihan tersebut. Rafa sama siapa? Kakak siapa? Dimas. Nah, kakak Bimas ini kan, Rafa sama kakak Bimas pemain Dul Muluk. Sebelumnya kakak Wanto nak nanya dulu nih sama Rafa yang paling kecil. Ngapo tertarik menjadi pemain Dul Muluk?
mau pinter, Hah? mau pinter. Supaya pintar ya, supaya pintar. Kalau Bimas, kenapa tertarik menjadi pemain dul muluk? Karena dul muluk ini kan kesenian tradisional Palembang ya. Jadi kan berhubung aku tinggal di Palembang, jadi harus budaya lah. Dan itu juga kebetulan juga kita nih basicnya dari kesenian juga ya kan. Jadi cocok lah untuk membagainya. Sudah berapa lama jadi pemain dul muluk? Kalau jadi pemain dul muluk ini baru pertama kali apa tuh main dul muluk. Iya. Di sini. Oh, sama. Bukannya kakak Ruanto dul muluk ya? Oke deh, jadi tambah penasaran aja nih tentang sejarahnya dul muluk itu. Gimana kalau kita ajak Kak Anto dan Kak Dedi berkunjung ke kediaman salah satu narasumber yang tahu banyak tentang sejarahnya teater tradisional dul muluk. Yuk, capcus! Nah, mance bice ado gawe. Sekarang kita sudah ada di dekat rumah Pak Arpani. Tepatnya di depan rumah Pak Arpani. Jadi jangan usah nunggu lama-lama lagi. Ketemu Pak Arpani, kita tanya apa yang tidak kita tahu. Tahu tentang dul muluk. Ayo, langsung. Bergajak sini, oi. Hai, masih di Ado Gawe. Wong Palembang kalau ditanya pasti Ado Gawe. Jadi di sini kita mau ngapain, Dit? Ya, di sini kita mau semacam berbincang-bincang, Berbincang-bincang. bertanya-tanya karena kita ini ada sedikit yang belum tahu gitu. Gitu. Dan kita di sebelah kita sudah ada Pak Arpani. Halo Pak. Aduh, luar biasa. Nah, nanya Pak, apa saja teater kesenian tradisional daerah yang ada di Palembang? Yang pertama dul muluk itu sendiri, teater bangsawan, dul muluk dan bangsawan. Dul Palembang. muluk bangsawan itu satu kesatuan atau gimana? Atau dul muluk beda, bangsawan itu beda? Beda. Beda. Kalau dul muluk? Kalau dul muluk memang dia pertunjukan seni tradisional. Dia punya pakem tersendiri. Tentang cerita saya Abdul Muluk, cerita Zubaidah Siti, Mama Siti dan sebagainya. Kalau bangsawan bebas, dia tentang kerajaan, tentang keluarga, tentang kehidupan sehari-hari masyarakat Palembang. Tapi tetap dalam latar belakang istana sentris. Jadi menurut Bapak nih, Bapak tahu tidak kapan itu dul muluk pertama kali dimainkan? Dul muluk berasal dari yang dikarang oleh Raja Ali Haji Fisabilillah yang berada di Penyengat, Kepulauan Riau. Dia menulis itu cerita tersebut tentang dul muluk di antara tahun 1860 sampai tahun 1870-an. Jadi awal mula lahirnya dul muluk itu dari Raja Ali Haji. Syair Abdul Muluk karya Ali Haji. Ini Pak, terkait dengan sejarahnya yang sangat lama, berasal dari apa sebenarnya kesenian dul muluk? Kesenian teater tradisional dul muluk itu terinspirasi dari kitab syair Abdul Muluk karya Raja Ali Haji. Ada juga cerita Abdul Muluk dan juga cerita Siti Zubaidah. Apakah itu sama Pak? Ceritanya berkaitan? Di sini ada dua cerita. Tapi secara pertunjukan ini disebut sebagai dul muluk. Berarti ada dua orang yang menciptakan cerita dul muluk. Ada cerita Abdul Muluk, ada cerita Siti Zubaidah. Siti Zubaidah. Jadi biasanya pemain dul muluk itu kan harus yang setahu yang aku dengar Pak, harus dikhususkan itu pemainnya itu cowok galau. Kenapa harus cowok galau? Pemeran putri, pemeran perempuan dimainkan oleh cowok. Kalau dulu perempuan bisa diajak main dan pulang subuh, maka yang berperan sebagai perempuan bisa perempuan. Karena dulu kita terikat adat. Kalau dulu jangan main-main, anak gadis keluar rumah pagi maghrib sudah kena denda.
Sudakno Tegor. Dulu, Sebat. Dulu iya. Aku belum lahir. Dulu tahun-tahun itu perempuan pada subuh. Kuatnya nih tuh pemain dulu mulu. Kuat ya. Apakah ada pantangan atau anjuran selama kita bermain dulu mulu? Ada. Apalah? Ada pantangan. Jadi dari sudut ini dulu orang tradisional dulu ya. Pantangan dulu muluk itu pertama tidak boleh telat hadir. Oh iya, bener dong. Nah, Harus tepat waktu. tepat waktu. Tangan, pasti nomara pasti. Yang kedua, jangan tidak boleh makan kacang. Oh, udah bilang orang Tidak boleh makan kacang. Oh, nomarannya oleh. Kenapa? Ya, secara mitos dan sebenarnya. Kacang itu buat kita gagu, patah karakter, kakek muda terkena guna-guna. Tapi kalau dari segi sudut pandang modern saat ini, ada hubungannya. Kacang ini kan buat ngantuk. Kalau banyak makan kacang. Karena main dulu muluk ini semalam suntuk. Cerita dulu muluk dewe itu tuh sejarah apakah memang ada ataukah hanya cerita fiktif yang hasil karya seseorang sehingga menjadi sebuah cerita atau dongeng? Menarik ini. Ini pertanyaan yang paling menarik. Sekali lagi, orang-orang dahulu, seniman-seniman dahulu, penyair dan pujangga-pujangga dahulu membuat satu cerita berbentuk fiksi yang sebenarnya berdasarkan dari kejadian sebenarnya. Kejadian sebenarnya peperangan antar dua kerajaan. Kemungkinan itu ada. Disimbolkan dengan mungkin peperangan dari keluarga, perseteruan dari dua keluarga besar. Kendala apa baik Pak yang sebenarnya yang mungkin bisa menjadi penghambat untuk dulu sendiri Pak dikenal oleh masyarakat luas? Ada dua. Satu, regenerasi. Bagaimana menarik hati regenerasi selanjutnya untuk mencintai seni tradisional. Yang kedua, masalah gagap teknologi, sosial media dan sebagainya itu digunakan banyak tidak bijak. Akhirnya apa? Lebih banyak mengurusi diri sendiri dan orang lain sehingga tidak dijadikan sebagai alat untuk mempromosikan seni tradisi kita. Setiap kesenian pasti selalu bergenerasi, baik melalui penampilan yang baru, cara membawakannya yang disesuaikan dengan zaman, dan tentunya dari seniman itu sendiri digantikan oleh anak-anak muda. Apakah hal tersebut berlaku di Dul Muluk? Jika iya, seberapa besar Pak perubahan yang terjadi? Perubahan konsep atau bentuk kita ngomong. Setiap kesenian walaupun tradisional juga mengikuti selera zaman. Baik kostum, tata ruang, tata panggung dan sebagainya. Selain itu ada apa lagi Pak yang Bapak tahu yang misalnya tidak katik di teater lain yaitu? Satu, yaitu mengangkat kehidupan masyarakat Palembang yang unik. Nah terus kemarin kan kami sempat ikut latihan yang namanya Melo. Melo. Tarian Blemas. Nah apakah tarian Blemas itu khusus untuk Dul Muluk sendiri atau maksudnya tuh bisa digunung ke di teater lain gitu? Oh enggak. Tidak bisa. Bermas Khusus untuk Dul Muluk. Yang memang akar dari budaya Melayu. Dari kostumnya juga kan Arab. Jadi aku aduk satu kesatuan itu yang uniknya. Satu kesatuan dalam bentuk budaya Palembang, seni pertunjukan Palembang, dan itu Dul Muluk. Dulu lambang-lambang kelompok di Dul Muluk Palembang ini nih ada cap kudo. Satu lambang ciri khas. Yang kedua, kuda ini semacam lambang supremasi orang-orang Melayu. Lambang kejantanan, lambang kegagahan, dan lambang status dalam suatu negeri. Ini harapan Bapak sebagai pencinta Dul Muluk terhadap Dul Muluk ke depannya. Satu, cintai budaya tradisional. Yang kedua, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai seni dan budayanya. Yang ketiga, kita adalah Melayu. Kita adalah masyarakat Palembang yang akar budayanya adalah akar budaya Melayu. Seni pertunjukan Dul Muluk adalah bagian dari budaya Melayu. Nah, Caknya jadilah itu bincang-bincang kita hari ini, yo. Jadi Pak, habis ini kemana Pak? Biasa ada gawe. Nah, kan tuh bisa Wong Palembang kalau ditanya pasti ada gawe. Tetap di Ado Gawe. Nah, emang sini ada gawe. Yo, kita sebentar
kita sudah nonton yang namanya Dul Muluk. Sudah banyak belajar tentang Dul Muluk juga. Bener nih Anto. Pokoknya segala apa yang kemarin kau tidak tahu, aku juga tidak tahu banyak Nian. Jadi kesimpulannya apa gitu? Kesimpulannya kita harus mencintai seni dan budaya. Iya. Karena Supaya kalau bukan kita siapa lagi yang melestarikan seni dan budaya ini? iya. Dan untuk Mang Cek Bice, terima kasih yang sudah nonton kita dari tadi. Pokoknya terima kasih banyak. banyak Nian. Pokoknya kalau bisa nonton terus acara ini ya ada gawe. Ada gawe. Untuk berikutnya. Iya. Jadi kesimpulannya untuk aku pribadi, Apa? aku sudah dapat banyak menggali. Jadi aku bisa memerankan suatu peran. Terus di Dul Muluk itu sendiri, ialah ada pakem-pakem yang tidak boleh kita Bener, lewatkan, bener. ibaratkan dari mulai adanya kudu Dul Muluk. Bener. Terus beremas, ada yang Bener. beremas. Iya, benernya kau pinter ya. Iya. Jembatan Ampera Oh, itu indahnya. Terus? Sambil berjalan kita memakan kue. Benar. Ketemu lagi dengan kami di episode berikutnya dalam acara